Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita telah menunaikan kewajiban kita selaku umat beriman, yakni melaksanakan atau mendirikan sholat maghrib, dan alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah. Salam selawat juga tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita untuk ayat ini yang terdapat di dalam masih dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kita terjemahkan, wa in kuntum fi raibin, jika kalian fi raibin, di dalam keraguan-raguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap atau dari, mimma dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, yakni Al-Quran. Maka Allah mengatakan atau melanjutkan, fa'tu bi suratim mim mithlihi, maka datangkanlah satu surah saja seperti yang ada di dalam Al-Quran yang kami turunkan. Wad'u syuhada'akum min dunillah, bisa saja kalian mengajak seluruh kawan-kawan kalian, seluruh pemimpin-pemimpin kalian yang kalian jadikan sebagai tempat pertolongan, min dunillahi, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar adanya. Ayat ini begini, ayat ini turun atas bantahan terhadap tudingan orang-orang kafir Quraisy, sebagian yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan dari Allah. Itu intinya. Al-Quran yang turun kepada Nabi kita itu bukan dari Allah, itu adalah bikinan manusia, itu adalah buatan Muhammad sendiri. Buatan Muhammad sendiri. Meskipun dalam kenyataannya atau Allah membantah lewat fakta. Ini lewat fakta. Apa faktanya? Nabi pada saat
mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, awal turunnya Al-Quran, Nabi belum tahu tulis baca. Pada umumnya orang Arab memang dia adalah kelompok atau golongan kaum yang ummiyon, ummi yang tidak tahu tulis baca. Hanya sebagian orang-orang dari mereka ya, dari mereka pimpinan-pimpinan atau dengan kata lain tokoh-tokoh mereka memang ada yang pintar, ahli di bidang bahasa. Tapi umumnya masyarakat Arab pada saat itu dia digolongkan, dia diberi diberi nama adalah ummiyun. Dalam surah Al-Jum'ah, Bismillahirrahmanirrahim, ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azil huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad itu ke umat yang ummi, ya, kelompok kaum yang ummiyun, kaum yang belum tahu tulis baca, itu ya. Jadi memang umumnya. Faktanya kalau toh Muhammad misalnya yang membuat Al-Quran, menulis Al-Quran, bagaimana caranya seorang yang ummi yang tidak tahu tulis baca bisa mengarang Al-Quran 30 juz? Kan tidak masuk akal. Jadi bertentangan dengan fakta. Tapi meskipun demikian, ya kan katanya dibantu, ya kan, dibantu oleh setan, kan begitu, dibantu oleh setan, dibantu oleh orang-orang yang kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Maka disinilah Al-Quran sendiri, Allah sendiri ingin menyampaikan kepada mereka. Apa itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, narekomema pale masih muragu kang kuritu yaro akorange upaturungel laori Muhammad kuritu muragu kang makadetania pole puang Allah Ta'ala, tapi Nabi Muhammad sendiri yang membikin. Pak tu bisuraten, coba bikin mie paeng, ya, bikin tomo, buat mie juga seperti yang dibikin oleh Muhammad yang Anda ketahui. Pak tu bisuraten, bikinlah satu surah saja. Itu satu surah, berarti satu surah bisa 3 ayat saja, ya kan? Termasuk Qulullahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu hamad. Tapi jangan lupa, ya, ayat yang diturunkan itu ya memang pernah ada salah seorang dari kelompok mereka yang mencoba membuat satu surah. Dia mau serupakan dengan surah surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita terjemahkan, sesungguhnya wahai Muhammad, wahai manusia, ya, tapi disampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, inna a'tainaka, sesungguhnya telah banyak kami berikan nikmat kepadamu, kebajikan yang begitu banyak untukmu. Karena itu, karena begitu banyak nikmat yang telah saya berikan kepadamu, maka berterima kasihlah kepadaku, ya. Inna atanya kalau kata pasholli li rabbika wanhar, dengan cara apa? Salat dan berkurban. Itu. Jadi berterima kasih kepadaku dengan cara menyembahku lewat salat dan berkurban. Inna syani aka, sesungguhnya orang yang membencimu, yang yang tidak sesungguhnya orang yang inna syani aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang lari darimu, orang yang berpaling darimu, huwal abtar, itu yang akan terputus nikmatku kepadanya. Itu kata Allah. Ayat pertama sampai ayat terakhir kan memiliki hubungan serasi, ya, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain melalui ayat-ayat tadi. Itu pas, tepat sekali, cocok, ya kan, bersambung, berkesinambungan. Tapi ternyata waktu dia bikin satu surah, karena dia mau
menantang ya, dia mau menantang bahwa sebenarnya itu adalah bikinannya Muhammad, saya juga bisa. Saya juga bisa tanya. Kemudian dia tirulah tadi surah Al-Kautsar ini dengan mengatakan inna ataina kal jawahir majepu purawalanno tu Muhammad segai egana aga senaro al jawahir kodok. Apa itu kodok bahasa Uki? Kodok cupang. Oh ya, majepu walanno tu Muhammad segai egana cupang gitu. Karena itu ya, pasal li rabbika wan hajir asam pajako nenia alke dapurko aga hubunganna cupange si bawa malaikat dapurenge degaga. Dia mau coba ya meniru sajak ya tadi dari ayat dengan mati ya mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, dan kandungannya persis serasi atau sangat berhubungan, sangat terkait antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Akan tetapi pada saat dia mencoba meniru apa yang ada di dalam surah Al-Kautsar tadi, okelah, cocok sudah dia bisa tiru ya kalimat itu dengan bersajak mati ya di ujung kalimat, tapi tidak ada sama sekali hubungan antara satu atau kandungan antara satu kalimat yang dia bikin dengan kalimat selanjutnya. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam ayat ini Paktu biru bisuratim mim mislihi ake butono pole se di surat pada yang itu akorange engkai rilena ya ayat-ayatna akorange, ya kan? Satu surah berarti 3 ayat. Wada'u syuhada akum, kalau perlu panggil semua penolong-penolong kalian ya, min dunillahi selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang benar tudinganmu bahwa Al-Quran itu dibikin oleh Muhammad. Karena kalau Muhammad yang bikin Al-Quran, berarti kamu juga bisa bikin, kan bikinan manusia kan, berarti kenapa? Itu dalam Al-Quran, dalam ayat ini. Coba kita lihat menurut Sahibut Tafsir ini, di sini dikatakan ya, wa in kuntum fi raibin syakken ya, raib itu maknanya syakkon, ada keraguan ya. Mimma nazana ala abdina Muhammadin ya itu. Abdina siapa itu hamba kami, yakni Muhammad. Abdon. Jadi gelar tertinggi di sisi Allah sebenarnya itu adalah gelar hamba, pengakuan Allah terhadap seseorang bahwa dia adalah hambaku. Itu beda kalau gelar di sisi manusia ya, nareku makadaki ata dia adalah posisi derajat terendah itu adalah hamba kan. Tapi di sisi Allah, di mata Allah, gelar tertinggi di sisinya adalah abdon, hambanya. Jadi kalau Allah sudah mengakui diri kita sebagai hamba Allah, masya Allah, itulah sebabnya. Coba kita lihat dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi abdihi, majepu liwe maha suci Allah ya, maha suci Allah, allazi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Itu siapa itu hambanya? yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Muhammad jarang disebut namanya pada saat dia itu sebuah penghormatan kepada beliau ya, kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala, yakni abdon. Subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari atau sebagian malam, yakni siapa dia? Yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud hamba Allah di sini? Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi di sini dalam ayat adalah yang dimaksud
ala abdina, terhadap hamba kami, yakni Muhammad. Apa itu yang diturunkan oleh Allah? Minal Quran, dari Al-Quran, annahu min indillah, bahwa itu benar-benar dia datang di sisi Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan, bukan bikinan Muhammad. Muhammad hanyalah penerima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, gitu ya. Nah, Fa'tu bi suratin mim mislihi ay al manzil wa min lil bayan. Yang dimaksud di sini min adalah sebagai penjelasan dari ayat sebelumnya, mim mislihi, dari yang serupa dengannya, ya itu ya. Ay hiya misluh, yakni yang serupa dengannya, baik dari segi ya kandungannya, balagahnya, ya, maupun dari segi ya wani di sini wa husnin nazmi, maupun dari segi susunan ya ya susunan kalimatnya yang begitu indah. Husnun nazm, keindahan susunan Al-Quran. Coba kita salah satu diantaranya surah Al-Ikhlas ya, kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad. Semua ayatnya itu betul-betul ya husnun nazm, ya ini susunan, ya susunannya itu sangat indah didengar, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maluhu wa ma kasab, saya selanaran zata lahab. Itu jadi biasanya ayat-ayat itu dia serasi ya susunan itu tadi, indah susunan kalimatnya, susunan katanya. Kata Allah, coba bikin satu surah yang serupa dengan Al-Quran, baik dari segi kandungannya maupun dari keindahan kalimatnya. Tadi kita sudah dengarkan bahwa dia bisa mencontek dari kalimat ya, susunan kalimatnya, tapi kandungannya tidak bisa lari dari apa yang disampaikan oleh, seperti apa yang disampaikan kandungan Al-Quran, ya. Di sini wal ikhbari anil ghaib, begitu juga Al-Quran menyampaikan informasi tentang yang gaib, ya, informasi tentang yang gaib, ya. Ada kejadian-kejadian yang akan datang pada saat ayat itu turun belum pernah terjadi. Di antaranya misalnya surah yang terakhir turun, ya, surah secara lengkap, secara sempurna, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini satu surah, ya, satu surah ini adalah tidak ada mulai ayat pertama sampai ayat terakhir sekaligus, dan itulah surah yang terakhir turun. Beda itu surah terakhir turun dengan ayat terakhir turun. Kalau ayat terakhir turun secara hukum al-yaum akmaltu lakum dinakum, al-yaum akmaltu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Tapi ayat yang turun secara mutlak, wattaqu yawman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tapi surah yang terakhir turun itu tadi hanya ayat. Kalau ini surah yang terakhir turun adalah surah Al-Fath. Iza jaa nasrullahi wal fath, suratu An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Pada saat surah ini turun belum pernah, ya, semua sahabat itu berpikir dan bertanya-tanya, apabila datang pertolongan Allah maka terbukalah kota Makkah. Waktu itu masih jadi Nabi di Madinah, ya kan? Orang Mekah itu, ya, orang kafir Quraisy itu masih berkuasa. Kafir Quraisy masih berkuasa, masih memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi pada saat ayat ini turun sebagai tanda bahwa Mekah nanti akan dikuasai oleh umat Islam, padahal belum,
Pada saat itu Allah mengatakan iza ja'a nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Tuhan maka kamu akan menyaksikan kota Makkah itu akan ditaklukkan. Wal fath, maka terbukalah kota Makkah. Maksudnya kota Makkah itu akan ditaklukkan, kota Makkah itu akan dikuasai oleh umat Islam. Kaget semua sahabat. Berarti kita akan kuasai nanti Mekah ya, kan dia di Madinah ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan menyaksikan manusia itu akan masuk Islam berbondong-bondong. Itu ya. Fasabbih bihamdi rabbika, karena itu berterima kasihlah kepada Tuhanmu dengan bertasbih, dengan memujinya. Wastaghfiru, dan memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Apa maksudnya? Pada saat ayat ini turun, belum ada tanda-tanda bahwa kota Mekah itu akan dikuasai, akan ditaklukkan oleh umat Islam, belum. Tapi kenapa pada saat ayat ini turun? Nah, maka ada salah seorang sahabat yang justru, yang kalau yang lain itu bergembira ya, dia merasa apa ya, bergembira, atau dengan kata lain ya bersemangat ya, bersemangat dengan turunnya ayat ini. Wah, pasti kita akan jaya ini, umat Islam akan jaya. Kenapa? Karena kota Mekah pasti kita sudah kuasai, ini ayatnya. Tapi ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi yang Umar bin Khattab itu salah seorang sahabat juga. Di situ justru dia sedih. Ayat pada saat surah ini turun dia bersedih. Kenapa bersedih? Dia mencoba merenung, dia coba renung kandungan ayat ini. Maka pada saat itu dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kota Mekah sudah dikuasai, kalau semua manusia berbondong-bondong masuk Islam, berarti kalau begitu misi kerasulan Nabi sudah tidak lama lagi. Berarti pasti macawe itu muruna Nabi tak. Kenapa? Karena misi kenabian untuk mengajak manusia, kan dia sendiri yang sudah. Berarti tidak lama lagi. Dia bersedih, Pak. Ternyata benar. Ternyata surah ini adalah yang terakhir turun kepada Rasulullah. Nah, itu pertanda. Jadi dia memberikan, melogikakan kalau ayat, kalau Allah sudah memberikan kalimat seperti itu, berarti umur Nabi tidak akan lama lagi. Dan ternyata benar ya, bahwa surah tidak ada lagi surah yang terakhir setelah ayat ini turun. Inilah surah yang terakhir turun, yakni secara sempurna mulai dari ayat 1 maupun sampai ayat terakhir, kan? Berbeda dengan ayat yang terakhir turun tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam surah Al-Maidah. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, yang turun sebagai akhir ayat atau ayat yang terakhir turun secara mutlak ya, secara hakiki, secara mutlak. Nah, mari kita lihat wasuratu, yang dimaksud surah, jadi dia terjemahkan ya senge surah, misalnya surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Ikhlas. Apa itu surah kah? Ya kan? Apa itu surah? Di sini diterjemahkan, dijelaskan oleh sahibul tafsir, wasuratu nayya senge surah, yakni qit'atul laha, adalah bagian atau potongan ya, potongan awalon wa akhiron laha ya, qit'aton laha awalon wa akhiron, sebuah bagian yang memiliki awal dan akhir. Jadi satu surah itu adalah bagian dari Al-Quran, di dalamnya ada awal dan ada akhir. Itu yang dimaksud surah menurut beliau ya. Laha awalun wa akhiron akalluha, paling kurang ayatnya itu
salasu ayatin yanarito 3 ayat akalluha ya, salasu ayat 3 ayat ya, contohnya apa wal asri ya wal as innal insana fi khusrin min ya termasuk diantaranya wal asri inna ataina kalau saya tidak salah juga ya 3 ayat itu salah satu karena memang tidak ada satupun surah itu ayatnya hanya 2 itu paling kurang satu surah itu adalah 3 ayat seperti yang disebutkan ini ya. Wada'u syuhadaakum, panggillah penolong-penolong kalian. Di sini dikatakan alihatakum, yakni Tuhan kalian yang Anda sembah. Itu maksudnya. Tuhan yang Anda sembah, allati ta'budunaha, yang kalian sembah min dunillahi, selain Allah, gairahu li ta'yunikum, untuk menolong kalian. Untuk menolong kalian. In kuntum shadiqin, jika memang perkataanmu itu adalah benar, bi anna Muhammadan, karena dia adalah anna Muhammadan ya qalahu min indi nafsihi, jika itu benar-benar Al-Qur'an adalah ucapan Nabi ya, ucapan Muhammad yang keluar dari dirinya sendiri, faf'alu zalika, coba buat seperti dia juga. Faf'alu zalika fa innakum Arabiyun, karena kalian itu adalah orang Arab. Nabi kita adalah orang Arab, kalian juga orang Arab. Kalau Muhammad bisa membuat ayat Al-Qur'an karena dia adalah pintar berbahasa Arab, maka pasti juga kalian bisa membikinnya. Kenapa? Karena kalian adalah orang Arab. Itu kata penafsiran ayat ini ya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan memang tidak mungkin kalian melakukannya, fattaqullaha fattakun nara, maka takutlah ya. Jadi kalau memang kalian, kata Allah, kalau memang kalian tidak bisa membuat seperti yang Anda ragukan, Al-Qur'an ini adalah bukan dari Allah, maka kalau memang kalian tidak bisa membuat itu, fattakunar, takutlah kalian kepada api neraka ya. Fattakunar allati waquduhan nasu, yang mana neraka itu adalah bahan bakarnya adalah manusia, yakni al-kufar, wal hijaratu, dan juga batu. Apa contohnya? Kasnamihim minha, seperti berhala-berhala yang mereka buat, yakni annaha mufarritatul hirara, yang menyala ya, yang menyala disebabkan karena tadi dua bahan bakarnya itu manusia dan batu ya. La kanari dunia, di mana neraka itu tidak sama dengan, atau api ya, api neraka itu tidak sama apinya di dunia, di mana apinya dunia itu bahan bakarnya ya, bahan bakarnya adalah kayu bakar, tidak mungkin tidak mungkin batu atau manusia ya itu ya. Nah, itu ya, di sini dikatakan wal hijara, dan batu uiddat lil kafirin, yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengingkari adanya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu benar-benar dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah, sampai sekarang ya, masih banyak di luar sana, di luar kita ya, di luar umat Islam, yang belum mengakui jika
Al-Quran itu merupakan bersumber dari Allah, ya, masih ada. Dia masih mengaku jika Al-Quran itu adalah buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bikinan Muhammad, ya kan? Mereka, ya, kita ketahui bersama, banyak orang Eropa, ya, yang bergelar sebagai orientalis, ya. Orientalis itu adalah ahli di bidang di ahli ketimuran, ya. Mereka mengkaji tentang timur, termasuk diantaranya adalah agama orang timur, ya. Agama orang timur tentu saja diantaranya adalah sumber hukum orang timur tentu saja adalah Al-Quran. Dan anehnya, ya, mereka antusias, ya. Mereka antusias mengkaji, bukan hanya membaca, bukan hanya sekedar membaca sepintas Al-Quran, tapi mereka antusias mengkaji Al-Quran. Bahkan tidak dipungkiri ada beberapa orientalis itu menghafal Al-Quran, Pak. Nah, apalah aku orangnya, tapi tanya seleng. Coba, dia mampu menghafal Al-Quran padahal dia bukan Islam. Bukan. Untuk apa? Dia hanya mencari kekurangan, celah-celah negatif yang terkandung di dalam Al-Quran. Tuh, meskipun kita tidak pungkiri beberapa orientalis itu setelah dia mengkaji Al-Quran secara objektif, justru dia mencari sesuatu rahasia di dalam untuk mengungkapkan rahasia itu secara negatif. Ternyata justru dia tertarik dengan itu dan dia mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam. Itu tidak dipungkiri juga. Banyak di antara mereka yang mendapatkan hidayah dengan padahal awalnya dia hanya mencari celah yang ada di dalamnya. Kita sudah singgung beberapa pekan yang lalu, di antaranya yang dia temukan, ya, celah atau sesuatu yang kekurangan yang dia dapatkan. Salah satu di antaranya menurut mereka, ya, temuan mereka, ayat Al-Quran katanya itu tidak memiliki antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada yang kita temukan itu tidak memiliki kesinambungan atau keserasian, atau dengan kata lain munasabah, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak memiliki kesinambungan. Itu salah satu temuannya. Maka kita sebagai pengkaji, ya, dari Al-Quran sendiri yang meyakini kalau Al-Quran itu memiliki antara satu ayat dengan ayat yang lain, tidak ada pertentangan di antaranya, ya, tidak ada tidak mungkin Allah menempatkan satu ayat berdampingan, bersambung dengan ayat yang lain tanpa memiliki hubungan. Berarti kalau begitu, kalau toh kita untuk sementara menemukan satu ayat, misalnya beberapa ayat yang tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, maka bukan ayat itu yang tidak berhubungan, akan tetapi hasil olahan akal kita belum sampai ke sana, belum bisa kita temukan itu sendiri, ya kan? Itu salah satu di antaranya, ya. Mari kita kembali kepada dalam ayat. Uiddat lil kafirin, di mana neraka itu diperuntukkan atau dijanjikan kepada orang-orang kafir, yu'adzibuna biha, sebagai tempat penyiksaan di antaranya, di dalamnya. Kemudian selanjutnya dalam ayat selanjutnya, wabasyiril ladina amanu, gembirakanlah, ahbir alladina amanu sadaku billahi, ya, ini wabasyiril ladina amanu,
gembirakanlah orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan juga orang yang beriman itu dia mengamalkan amal kebajikan, minal furudi wan nawafili, baik amal itu sendiri berbentuk perintah fardu, perintah wajib seperti sholat, zakat, haji dan seterusnya, wal furudi wan nawafili, maupun yang diperintahkan secara sunat seperti menghadiri majelis taklim seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Itu adalah kata Nabi SAW, kata Allah, wabashir, gembirakan mereka. Jadi Allah menyampaikan kepada nabinya, wahai Muhammad, gembirakanlah umatmu, yang mana umatmu itu adalah beriman dan beramal kebajikan. Amal kebajikan yang mereka lakukan adalah baik itu fardu maupun an-nawafil maupun sunat. Ya. Apa itu? Annalahum jannatin, ini isinya informasi tadi yang ingin yang harus disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Apa itu? Annalahum, sesungguhnya untuk mereka. Siapa itu? Yang tadi orang beriman lagi beramal kebajikan. Annalahum jannatin, surga-surga. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau jannaton satu surga, jannatani dua surga, tapi ayat ini mengatakan jannat, banyak surga, berarti macam-macam ya, macam-macam surga. Berarti memang kalau dalam hadis kan bertingkat-tingkat, ada namanya surga Firdaus, ada surga untuk ini, surga untuk ini. Ya, di sini jannat. Jadi lahum jannat, di mana mereka akan mendapati balasan, yakni surga-surga yang mana hadaiku zata asjar, surga itu adalah termasuk hadaik ya, termasuk apa itu tempat yang subur, hadaik ya, kebun-kebun zatu asjar yang banyak atau memiliki beberapa banyak pohon, wa masakin, dan tempat-tempat yang nyaman ya, dan beberapa ya wa masakin. Jadi memang kita ketahui kata jannat ya, kata jannaton itu lahir dari asal kata jin dan nun, huruf jin dan nun, ya kan? Huruf jin dan nun. Apa makna dasarnya bahasa Arab kalau dia berasal dari jin dan nun? Ternyata semua bahasa Arab yang berasal dari asal kata dua huruf hijaiyah, yakni huruf jin dan nun, pasti maknanya itu adalah tersembunyi. Makanya jannaton itu adalah surga asal katanya atau sumber hurufnya dari jin dan nun. Kenapa surga bahasa Arabnya adalah jannah? Karena surga itu adalah pahala manusia yang tersembunyi. Jadi dia tersembunyi, dia pahala manusia ya, balasan kebaikan yang dilakukan oleh manusia tapi tidak kelihatan. Dari asal kata, dari huruf jin dan nun ini juga melahirkan bahasa Arab yang namanya apa itu? Jannaton, yakni kebun. Jadi ternyata kebun itu tidak semua kebun dikatakan jannah. Nanti kebun itu dikatakan jannah kalau kebun itu adalah tanahnya subur, rindang pepohonannya, yang bisa pohon yang satu bisa menutupi, melindungi yang lain. Itu
ya. Jadi tetap tidak kelihatan disebabkan karena adanya pohon yang kita lihat ini hanya satu yang kita lihat, padahal di belakangnya masih lebih banyak yang yang tidak kelihatan dibanding yang terlihat. Itulah dikatakan kebun yang rindang, dan ternyata surga juga itu memiliki pohon-pohon di dalamnya pohon, ya, dalam ayat ini katakan. Dari kata jin dan nun juga ini tadi, huruf jin dan nun melahirkan kata bahasa Arab yakni janin. Janin, ya. Apa itu janin? Ya, manusia tersembunyi, ya kan? Bayi yang masih tersembunyi di perut seorang ibu, sehingga dikatakan janin. Jadi janin itu bahasa Arab, ya, janin. Jadi kemudian menjadi bahasa Indonesia, ya kan? Janin, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah bahasa Arab, mudah sekaligus susah, ya, susah. Kenapa? Karena dalam satu kata dengan kata yang lain bisa berhubungan disebabkan karena memiliki sumber, ya, sumber kata yang sama. Di sini dikatakan di dalamnya, dalam surga itu ada beberapa pohon, ya, di pohon asjar, ya, tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga mengalir tahtihal anhar, sungai-sungai, ya, sungai-sungai. Kullama ruziku minha, setiap kali penghuni surga itu disuguhkan, kullama ruziku minha, setiap kali dia disuguhkan makanan dari buah pohon surga, ya, min samaraten, dari buah, rizkan, sebagai rezeki kepadanya. Kalau dia mengaku, dia berkata, haza allazi ruzikna min qabl, si pada wita yehe purewan reki palopoe, si pada ya wita purawan reki pare-pare, ya, buah durian ini kayaknya seperti ini dulu yang saya makan, ya, itu. Jadi antara satu kelihatan, ya, kelihatan sama, kulitnya sama, tapi antara satu butir dengan butir yang lain memiliki rasa yang berbeda, sehingga pada saat dia disuguhkan, Andre, ya, coba cicipi. Sebelum dia cicipi, si pada wita ya pura wanre biasa, gitu, ya, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, seperti juga yang pernah saya rasakan, ya, yang pernah saya dapatkan sebelumnya, ay qablahu fil jannati, di dalam surga. Tapi dalam ayat ini dia mengatakan bahwa yang dimaksud di sini seperti yang kami rasakan sebelumnya, yaitu tetap dalam surga. Jadi misalnya hari ini, ya, hari ini dia makan durian, besoknya misalnya disuguhkan lagi buah durian, ya toh aja weni urun tue, tapi ternyata setelah dia mencicipi durian yang seperti kemarin, rasanya tidak lagi sama durian yang kemarin. Itulah di dalam surga, masya Allah, ya. Wa utubihi mutasyabiha, ya, wa utubihi mutasyabiha, yakni serupa, ya, dia didatangkan yang serupa dengan yang lainnya. Walahum fiha azwajum mutahhara, ini, dan di dalamnya juga penghuni surga mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, ya, bidadari dan bidadara, supaya tidak wahum fiha halidun, dan di dalam surga kekal penghuninya, ya, kekal penghuninya. Jadi itulah yang disampaikan dalam ayat ini terkait dengan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan. Mudah-mudahan kita masuk di dalam dalam golongan tersebut seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamda yuafi ni'mahu ka bi zabdina ya banal hamdu.
Wa sallallahu ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa atina fid dunya